Dom, kalau tiba-tiba perasaan tidak enak sangat mengganggu, kalau tiba-tiba nggak ada faktor pencetusnya, anxiety kak. Dokter, kalau suka buang angin khusus malam hari mesti minum vitamin apa? Kalau kakak buang angin disertai kembung-kembung, kemudian disertai dengan begah-begah, kemungkinan kakak kekurangan asam lambung. Kalau nggak ada nyeri ulu hati perih, pertimbangkan untuk satu konsumsi enzim. Cari di keranjang kuning aku ada enzim digestif dari Naturbell, satu kapsul saat makan. Kemudian kakak kombinasi dengan betain HCl, satu kapsul sebelum makan. Dengan catatan tidak ada perut perih sama sekali ya. Kalau ada perut perih, betain HCl jangan. Konsumsinya ya enzim digestif dulu sama probiotik dulu ya. Paket IBD ada dong, belum ada kak. IBD nggak berani aku paketin karena harus ketemu aku dulu ya kak pasiennya. Khawatirnya nggak pas, nanti mubazir. Dok, glutathione, astaxanthin atau kolagen? Untuk apa dulu nih gengs? Levelnya ya glutathione. Untuk apa dulu ya kak? Glutathione, astaxanthin sama kolagen tuh, glutathione sama astaxanthin boleh di-compare karena sama-sama antioksidan. Tapi kolagen itu bukan. Kolagen mah bukan antioksidan ya kak. Kolagen itu bagus untuk kulit, bagus untuk rambut, bagus buat usus. Jadi kakak apa dulu nih? Kalau kakak sehat walafiat, kakak nggak ada masalah dengan usus, antioksidan, glutathione. Tapi kalau kakak ada masalah dengan radang usus atau IBD, kolagen. Umur 51 terus sakit pakai apa? Vitamin D3K2, kemudian magnesium, silakan dipertimbangkan. Tambahannya glukosamin, selama tidak ada alergi sama seafood dan selama tidak ada MAH. Karena di glukosamin itu ada MSM. MSM itu bisa buat perutnya perih. Semua yang aku rekomendasikan itu ada di keranjang kuning, silahkan dicari ya kak, di Domi Klinik atau di Dokter Miayu. Keluhan gastritis muncul pas lapar banget, itu gastritis ya dom? Iya. Kalau GERD itu nggak ada masalah kak dengan lapar. Aku dulu waktu aku GERD, aku malah takut kalau makan. Karena setiap aku makan, abis makan tuh aku dadanya tuh kecekek, dada aku berat. Makanya tuh waktu aku GERD, aku lebih suka puasa. Tapi kalau teman-teman yang telat makan perutnya perih, itu MAH atau gastritis. Obat anxiety apa? Vitamin D3K2, magnesium, sama rhodiola rosea ashwagandha. Silahkan dipertimbangkan kak. Vitamin D3K2, magnesium, rhodiola rosea ashwagandha 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, dan probiotik. Kalau makin parah tambahin B1 minimal 300 mg. Zinc quercetin sudah ready dom? Sudah, cus kak. Dom, cara minum cuka apel untuk GERD. Kakak, kalau kakak newbie, kakak tester dulu dengan cara 1 sendok makan dicampur sama segelas air. 1 sendok makan dicampur sama segelas air sebelum makan pagi. Kakak tester dulu itu dosisnya pelan-pelan. Dom, aman dom, gak ada perut perih sama sekali gitu ya kak. Oke, naikin dosisnya jadi 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi sama sebelum makan sore. Pertahankan dulu tuh 1 sendok makan. Aman dom, saya 3 hari 1 sendok makan, gak ada perut perih sama sekali. Dom, aman. Oke, kalau aman naikin jadi 2 sendok makan. Dok, nggak tahu kalau aku GERD atau bukan ciri GERD. Kalau ciri GERD, masalahnya itu ada di dada kerongkongan. Dadanya berat, narik nafas tuh kayak susah gitu loh kak. Terus ada yang ngeganjel, ada yang kayak pegel punggung gitu. Kemudian tuh kayak ada dahak di tenggorokan yang nggak mau keluar, padahal kakak udah ronsen paru, ternyata sehat walafiat gitu, GERD. Tapi nyari ulu hati kakak nggak ada masalah gitu. Dom, D3K2 dosis 1000 atau 2000 nggak ada ya? Ada kok, 2000 ada kakak di keranjang kak. Di Dokter Mia atau di Domi Klinik ya kak. Dom, mau nanya kenapa dan alasannya antibiotik tidak boleh diperjualbelikan? Ya nggak boleh kakak. Bukan nggak boleh diperjualbelikan. Kakak kalau membeli harus pakai resep gitu kan. Kak, ada namanya resistensi antibiotik. Ini aku cerita agak panjang dulu ya. Oke baik, aku cerita agak panjang dulu. Teman-teman kenalan dulu sama namanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu artinya tubuh kalian sudah tidak sensitif lagi sama antibiotik.
Functional medicine itu percaya banget salah satu penyebab terjadinya autoimun, penyakit autoimun salah satunya adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Obat medis itu silakan dikonsumsi kalau memang rasional, artinya tuh dosisnya tepat, durasinya tepat, waktu penggunaannya itu tepat, dan tepat guna. Misal, lihat ada suara kodok, aku adalah anak kabupaten, jadi aku tinggal di kabupaten ya teman-teman. Kalau di daerah aku itu, aku nggak tahu di daerah kalian, semoga daerah kalian lebih baik daripada daerah aku ya. Kalau di daerah aku itu ya, contoh nih, ada ibu-ibu mengeluhkan anaknya itu demam. Nah, ibu ini kurang berkenan untuk periksa ke dokter, maunya cuman beli obat di apotek doang. Anak saya demam 1 hari, batuk, pilek. Kalau di daerah aku, itu mamas apoteknya, mbak apoteknya itu mudah sekali memberikan antibiotik kepada ibu yang anaknya demam tadi. Jadi itu tidak rasional, karena satu, tidak diperiksa pasiennya, apakah benar-benar pasien itu membutuhkan antibiotik atau tidak. Hanya dikasih berdasarkan keterangan, itu tidak rasional ya kak penggunaannya, satu. Atau punten, mohon izin, jangan marah, jangan tersinggung ya. Kalau misalnya di sini ada bidan atau perawat di sini, punten, aku tidak maksud untuk menjustifikasi ya. Tapi kalau di daerah aku, bidan praktek menyembuhkan, praktek mengobati anak, begitu juga dengan perawat. Nah kadang-kadang tidak semuanya ya, kadang-kadang itu terlalu cepat mengasih antibiotik. Ya kak. Nah, kalian saat ini ya yang punya anak usia 1-5 tahun tuh golden period banget itu untuk anak kita. Jadi pertahankan, jangan terkena antibiotik dengan mudahnya atau dengan tidak rasional gitu. Karena peristiwa ini, paparan antibiotik pada usia golden period itu akan meningkatkan resiko penyakit autoimun nanti. Kenapa dong? Karena waktu kita itu 1-5 tahun ini, dimana itu tuh sistem imun kita tuh lagi dikembangin banget loh kak. Bagaimana kita bertahan gitu. Bagaimana badan kita itu tuh membaca, oh ini ada antigen. Oke, kalau ada antigen saya akan memproduksi antibodi sendiri gitu. Nah, kalau ada antibiotik, nggak ada nih fase ini terlewat atau tidak sempurna fase ini. Makanya nanti ke depannya akan lebih gampang sakit karena si imunnya itu nggak dilatih loh kak gitu. Nah ya mohon izin, banyak sekali kasus tuh gampang sekali pemberian antibiotik gitu kak. Demam 3 hari memang ada indikasi pemberian antibiotik, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya demam itu dikonfirmasi dengan pemeriksaan darah. Kalau memangnya nilai leukositnya memang ternyata tinggi dan memang ada infeksi antibakteri, silakan gunain antibiotik. Tapi kalau misalnya enggak, itu bakal bahaya. Akan terjadi resistensi, di mana nanti tubuhnya itu enggak sensitif lagi sama antibiotik kak. Misal kakak dari kecil sering banget tuh bolak-balik kasih amoxicillin, kasih cefadroxil, kasih lagi ciprofloxacin. Nanti saat kakak dewasa, kakak sakit, sama dokternya dikasih ciprofloxacin. Kok nggak sembuh ya? Aneh deh, kayaknya bener deh antibiotik yang saya kasih, kata dokternya gitu. Ternyata kok kakak nggak sembuh? Ya karena tubuh kakak itu udah kenal sama antibiotik ciprofloxacin ini dulu. Jadi ya kumannya ya santai-santai aja. Gua mah udah kenal sama lu dulu, sekarang dikasih lagi, jadi nggak ngefek gitu. Itu namanya resistensi antibiotik. Hati-hati ya kak, penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu dapat meningkatkan penyebab terjadinya autoimun. Sehingga hati-hati teman-teman ya dalam penggunaan antibiotik. Silahkan gunakan kalau memang sesuai dengan indikasi gitu. Bronkitis apakah bisa diterapi dengan D3K2? Kalau bisa berapa IU? Kalau kakak mau rangkaian terapi bisa, tapi bukan dia berdiri sendiri ya kak. Artinya vitamin D3 bagian dari rangkaian terapi. Contoh vitamin D3-nya 20.000, tambahin zinc lebih mantap karena zinc kan membantu sistem pernafasan kita. Zinc quercetin apalagi ya kak. Kemudian kakak tambah NAC regulator, di mana NAC regulator itu membantu dalam bronkitis. Jadi
bisa sebagai bagian dari rangkaian, tapi bukan the only one ya kak. Untuk bronkitis tuh hanya D3K2 gitu. Dom, kalau perut sampai ulu hati, dada sakit sampai panas, yang kiri kok ke PD sampai ke atas di ketiak, harus konsumsi apa? Kak, kalau ulu hati kakak sakit sampai dada panas, kemungkinan besar kakak ini memiliki keduanya ya. Kakak memiliki gastritis juga GERD. Ingat, kalau satu pasien memiliki keduanya, gastritis dan GERD, yang harus diobatin adalah gastritisnya dulu. Pakai paket Domi 2, setelah berkurang tambahin menjadi tambahannya betain HCl pelan-pelan. Kalau hypo boleh bipolen dan gelatin nggak dok? Maksudnya apa ya kak? Kak maksudnya ini apa? Aku nggak, hyponya itu apa? Dok, nyeri dada sampai belikat kanan itu GERD ya? Bisa GERD, bisa batu empedu. Kalau empedu, batu empedu itu ciri khasnya nyerinya itu di khas sebelah kanan. Nyeri kanan atas, nyampe ke, pokoknya itu kanan kakak tuh bisa sakit. Ini bisa kepala kanan, leher, bahu kanan, bisa sampai paha kanan, bisa sampai kaki kanan. Pokoknya tuh khas sebelah kanan kalau batu empedu. Hipotiroid, bipolen bisa. Bipolen itu untuk rinitis alergi ya kak, yang kakak gampang-gampang bersin, itu bipolen. Dok, kalau perut suka bunyi kruk, kadang perih, terus kembung, sendawa, itu keduanya itu kak. Gastritis bisa dan GERD juga bisa. Dok, konsumsi protein yang bener gimana? Aku banyak yang protein tapi malah EGFR turun. Nah ini kakak Imas, nah ini EGFR turun boleh konsumsi protein, tapi dengan perhitungan 0,6 sampai 0,8 kali berat badan, kemudian dikonversi kakak konsumsi daging apa gitu. Cari di Om Jujol ya kak, dipelajarin ya kak. Jadi tuh kalau penurunan EGFR boleh konsumsi protein tapi dengan perhitungannya. Lah kalau kelebihan ya bisa turun EGFR-nya gitu. Kalau hipo minum gelatin boleh. Dok, kalau nyembuhin rambut rontok yang parah banget biar rambutnya nggak botak gimana dong? Vitamin D3K2, kolagen, biotin kak, probiotik. Kolagen, biotin aku lagi habis, vitamin D3K2 aku lagi habis, probiotik yang ada 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Di kelopak mata ada benjolan kecil udah 2 bulanan. Aduh, nggak kempes-kempes tapi bukan bintitan. Kenapa ya? Kakak Ranuna, kakak, aku nggak ngelihat kakak ya, khawatirnya aku salah ya. Silahkan kakak konsultasi ke dokter mata. Kakak ya, punten ya. Dok, kalau keluhan seperti tertusuk, sering diare, kalau kamu kadang-kadang kelayangan pakai apa? Kak, kalau gampang diare kakak pakai probiotik, yes. Probiotik itu wajib tuh untuk pasien-pasien diare ya, untuk menyeimbangkan gut microbiome-nya. Kalau perutnya panas, suka diare, kakak kekurangan zinc. Zincnya yang diperhatikan bukan zinc picolina, tapi zinc apa? Carnosine. Untuk masalah pencernaan, zincnya zinc carnosine. Silahkan kakak pertimbangkan, bisa konsumsi zinc carnosine, bisa konsumsi gastro comfort. Yang penting adalah probiotiknya ya. Dada panas, kakak Jungkook, dada panas, nyeri ulu hati, perut kembung, begah, mules, perut bunyi kruk. Dada panas, indikasi dari adanya GERD. Nyeri ulu hati, indikasi dari adanya gastritis. Kembung begah, mules, itu indikasi dari kekurangan asam lambung, bisa GERD, bisa SIBO. Perut bunyi kruk, kalau misalnya perutnya kembung begah, memang aktivitas gasnya itu banyak, sehingga perutnya bisa bunyi kruk. Kakak mengalami keduanya, kekurangan asam lambung dan peradangan. Yang harus diobatin dulu adalah nyeri ulu hatinya dulu kakak ya. Paket Domi 2. GFR itu untuk menilai fungsi ginjal kakak ya. Misal nih kakak Asrul cek EGFR, EGFR kakak kurang dari 90. Nah itu berarti fungsi ginjal kakak mengalami penurunan. Tapi kalau GFR kakak di atas 90 berarti ginjal kakak masih cakep gitu ya. Dok, kalau untuk gastritis itu pakai Domi 1 bukan dok? Iya, sebenarnya ada pakai Domi 1, Domi 2, tapi Domi 1 lagi habis probiotiknya kak. Jadi aku buka Domi 2. Dok, keranjangnya di mana? Kakak, aku nggak mencantumkan keranjang. Kakak cari itu ya. Cari apa tuh namanya di etalase aku ya, Domi Clinic atau Dr. Miayu. Asing nggak kak? Apa tuh namanya? View-nya. Ada suara masjid lagi ngaji, ada suara kodok, ada suara hujan. Vitamin apa pasca operasi batu empedu dok? Tutka, vitamin D3 udah pasti ya kak. Vitamin D3K2, CO liver oil untuk batu empedu post op, Tutka sama Oxbile.
Oxbaya itu merupakan garam empedu 1 kapsul setelah makan. Tutka 1 hari 2 kali sebelum makan. Aku baru sebentar, pertanyaan udah 56 ya. Mohon maaf, bagaimana cara jawabnya ya? Zinc harus ada koper, lebih baik ada koper. Dok, untuk lansia, lansia kalsium nggak perlu. Kakak obet. Lansia nggak perlu kalsium, Kak. Konsumsi kalsium pada orang tua itu justru dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Karena kalsium itu bisa terjadi kalsifikasi dalam pembuluh darah jantung, Kakak. Aku ulangi lagi ya, Kak. Lansia atau kakak-kakak yang udah mau menopause itu nggak boleh konsumsi kalsium karena dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Jadi itu kalau kakak butuh kalsium, kakak konsumnya vitamin D3K2 dan magnesium. Kecuali kakak hipotiroid di mana kadar kalsium dalam darah kakak itu rendah, itu beda cerita. Tapi kalau kakak misalnya, aduh ibu saya ini lansia dong, tulangnya udah keropos dong, kata dokter osteoporosis, itu tetap kagak boleh konsumsi kalsium ya kak. Jadi konsumsinya apa dong? Vitamin D3K2, magnesium, dan kolagen. Ingat, komposisi tulang yang utama itu bukan kalsium tapi kolagen. Dok, minum betanasol sampai kapan dok? Aku minum betanasol sama cuka apel selang-seling kak, udah hampir 7 tahun. Nanti 2005 aku tahun ke-7 konsumsi mereka. Memang aku membutuhkan karena waktu aku GERD kemarin kondisi aku tuh parah banget sehingga asam lambung aku tuh nggak efektif lagi untuk produksi. Jadi aku membutuhkan itu kak. Dan aku akan berencana minum itu sampai selamanya kayaknya kak. Dom, sering biduran, kekurangan vitamin D3 sama zinc kak. Sahdu suasananya dok. Dok, suplemen buat gak sering pipis apa? Minum 250 setengah jam langsung pipis, benfotiamin. Mungkin kakak mengalami overreactive bladder. Overreactive bladder itu salah satunya terjadi karena kakak kekurangan vitamin B1. Jadi kakak pikirkan untuk konsumsi vitamin B1 ya. Dok, minum betanasol, nah udah dijawab tadi ya. Dok, selain Quarto Formula untuk anak gym, dede. Kakak anak gym ya? Kakak anak gym, aku nggak rekomendasi banget kakak untuk konsumsi isolat protein ya kak. Isolat protein, whey protein aku nggak menganjurkan ya kak. Kenapa nggak menganjurkan dong? Karena yang satu, rata-rata produknya adalah produk ultra processed food. Kalau aku menganjurkan kakak, kalau kakak mau bentuk massa otot atau kakak mendingan minumnya glutamin atau kolagen. Tapi kalau isolat protein, whey protein aku tidak rekomendasi ya kak. Udah sih Quarto Formula udah kakak konsumsi, kolagen udah kakak konsumsi, glutamin kakak konsumsi, udah selesai. Bagus itu, efektif kak. Kalau kakak mau mantuliti lagi tambahan probiotik itu lebih baik ya. Assalamualaikum dom, asam urat agar sembuh total gimana dom? Jangan makan fruktosa, jangan makan gula kak. Fruktosa itu ada di buah-buahan, ada di minuman kemasan dan gula. Dan kalau bisa jangan makan karbohidrat, itu kak kuncinya. Kalau mau ada potasium sitrat 1 hari 2 kali, bisa 1 hari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Tapi dengan catatan kakak tidak ada penurunan dari EGFR dan suplemen uric acid ada di keranjang kuning ya. Untuk pengampuran tulang dan sendi tadi, vitamin D3K2, kemudian magnesium, dan kolagen, ada hyaluronic acid kolagen di keranjang kuning aku ya kak, itu dikonsumsi. Ingat ya teman-teman, tulang kita itu tuh utamanya adalah kolagen, bukan kalsium. Kalau misalnya kalian tuh mau meningkatkan efektivitas level kalsium dalam tubuh kalian, konsumsinya itu tuh vitamin D3 doang dan magnesium. Ini untuk usia mau menopause ya, tapi kalau masih muda nggak apa-apa konsumsi kalsium gitu. Tapi kalau untuk yang udah lansia, jangan konsumsi kalsium ya kak, malah dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Magnesiumnya apa dong? Bisa magnesium dill. Magnesium dill bisa 1 sampai 2 kapsul sebelum tidur. Sama hyaluronic acid MSM. Kak, ini ada MSM. Jadi untuk teman-teman yang ada sakit mah hati-hati karena MSM ini dapat mengurangi rasa nyeri, tapi dia juga bisa meningkatkan resiko lambung kita tuh iritatif gitu loh kak. Semua yang sifatnya anti nyeri itu memang kadang-kadang buat lambung nggak nyaman. Kalau kakak nggak ada masalah dengan lambung, silahkan konsumsi.
Satu hari 2 kali 2 kapsul ya sesudah makan. Magnesium citrate apa glycinate? Tergantung. Kalau kakak masalahnya konstipasi, citrate lebih mantul. Tapi kalau kakak nggak konstipasi, glycinate. Dom, ya ampun, hasil labnya 8. Masya Allah, tabarakallah. Kakak rendah banget ini, labnya 8. Kak, kalau 8, untuk meningkatkannya, kakak perlu vitamin D3-nya 20.000 ya kak. Kemudian magnesium, jangan lupa dikonsumsi. Kakak laki atau perempuan ya? Kak, kalau misalnya kakak perempuan, magnesiumnya pakai yang dari Solaray, 4 kapsul sebelum makan. Kalau kakak laki-laki, magnesiumnya pakai yang ini, 2 kapsul sebelum tidur. Kok sebelum makan? Pokoknya semuanya sebelum tidur. Vitamin D3K2-nya 20.000 ya kak mainannya ya. Kalau 8 mah ya. Kemudian zinc. Kalau kakak mau mengejar ketertinggalan dari vitamin D3, wajib pakai Quarto Formula. Vitamin D3K2, magnesium, dan zinc. Kalau nggak pakai zinc, nanti konversi vitamin D3-nya itu tuh lama. Jadi butuh zinc. Zinc yang aku rekomendasikan adalah zinc, selenium, copper ya kak. Zinc mah 1 kapsul aja sesudah makan. Copper apa dan berapa? Kakak konsumsinya zinc, selenium, copper aja. Satu produk kakak dapat zinc, dapat copper, dapat selenium. Jadi lebih hemat, Beb. D3 magnesium boleh digabung sama paket gastritis? Boleh. D3-nya setelah sarapan, magnesiumnya sebelum tidur. Saya umur 50, tapak kaki sering sakit dong. Vitamin D, kalau tapak kaki sering sakit, takutnya itu adalah plantar fasciitis. Konsumsinya vitamin D3K2-nya 20.000. Kemudian magnesium. Tambahannya, halo Kakak Agus, makasih. Kemudian tambahannya adalah vitamin B1. Vitamin B1-nya satu hari, 1 kali bisa 300 sampai 500 mg. Tapi saat ini aku lagi habis, jadi aku nggak bisa ngasih fotonya bagaimana. Dok, vitamin D3K2 10.000, nggak ada kak, aku lagi habis. Yang kapsul habis, soft gel habis. Yang ready banyak tuh magnesium. Probiotiknya udah habis, kenapa Kakak Agus? Ada yang baru kah? Probiotik aku, kakak yang udah nyobain yang ini belum? Ini adalah Future Biotik, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Dok, orang tua hipertensi, kolesterol, asam urat, sudah minum D3K2, sudah minum selain itu apalagi? Magnesiumnya udah minum belum? Kak, magnesiumnya udah minum apa belum? Kalau untuk kolesterol, yang aku rekomendasi, kakak ada kolesterol, ada hipertensi. Yang aku rekomendasi adalah hipertensinya tuh kronik atau enggak ya kak? Kalau misalnya belum ada tanda-tanda ke stroke, masih ya nggak terlalu tinggi banget, pakainya natokinase. Natokinase 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Untuk kolesterolnya adalah niacin, 1 kapsul wajib sesudah makan. Udah lama banget dong hipertensinya dong. Jangan natokinase, tapi natosera. Natosera dikonsumsi 1 kapsul bersama yang liposomal ya. Liposomal natosera. 1 kapsul bersamaan dengan vitamin D3. Kemudian magnesiumnya dikonsumsi. Magnesium deal 2 kapsul sebelum tidur. Untuk kolesterolnya adalah niacin 1 kapsul setelah makan siang. Begitu. Asam urat dan darah tinggi kekurangan apa? Potasium. 1 hari 3 kali 2 kapsul. Tapi mohon untuk dipastikan saat konsumsi potasium, EGFR atau fungsi ginjalnya harus minimal 75 ya kak. Kolagen di keranjang ada berapa dong? Kalau ini kolagen untuk sendi ya kak, bukan kolagen untuk kulit karena beda. Kolagen untuk sendi 1 hari 2 kali. Diminum setiap minum 2 kapsul sesudah makan. Aku nggak tahu etalasenya berapa kak. Kakak cari aja di di keranjang kuning Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu ya. Kulit kering pada lansia minum apa dom? Inilah kolagen sama hyaluronic acid kak untuk kulit kering. Sering kesemutan, kekurangan vitamin B1 sama B12 kak. Dok, seluruh sendi linu, udah lama minum vitamin D3K2 dan magnesium glycinate 2 bulan lab kadar D-nya 80 usia linu udah kakak udah konsumsi vitamin D3K2, udah konsumsi magnesium 2 bulan.
umurnya 53. Ini mungkin merupakan bagian dari sindrom menopause ya kakak Ibu Tuti ya. Karena vitamin D3-nya udah dikonsumsi, magnesiumnya udah dikonsumsi. Ibu Tuti ada flushing nggak ya? Hot flushing ada nggak ya? Hot flushing itu tiba-tiba nih ya, kakak-kakak senior yang udah lagi mengalami mau premenopause dan menopause, itu tiba-tiba lagi diem, panas badannya, tiba-tiba ada kayak semburan panas, tiba-tiba kayak berkeringat, itu namanya hot flushing. Itu adalah bagian dari sindrom menopause. Atau Ibu Tuti apakah empedunya aman, apakah ada gangguan dari empedu, itu juga diperhatikan ya, karena kalau misalnya kita sudah tidak punya empedu, maka kerentanan kita untuk mengalami sendi linu saat menopause semakin tinggi kak. Empedu itu fungsinya itu tuh banyak ya, untuk menyerap, untuk mengemulsi lemak, kemudian dari proses itu didapatkan vitamin A, D, E, K. Kalau kita kekurangan vitamin larut dalam lemak, maka produksi dari kolesterolnya juga akan menurun, sedangkan hormon itu berasal dari kolesterol. Nah, kalau hormonnya itu juga nggak baik, sendi linu-linu itu juga dapat mempengaruhi. Oke, jadi apa dong? Aku ngomongnya teori ya. Jadi apa dong rekomendasi suplemennya? Silakan mempertimbangkan untuk tambahannya adalah omega 3 fish oil dibarengin sama si vitamin D3K2, magnesiumnya dilanjutkan, kemudian konsumsi boron 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kenapa boron dong? Boron itu dapat meningkatkan produksi dari hormon estrogen. Jadi untuk kakak-kakak senior yang udah tua di sini, udah tua, mohon izin ya, pertimbangkan konsumsi boron, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Tambahannya adalah kolagen hyaluronic acid 1 hari 2 kali tambah 2 kapsul. Kalau kakak ada masalah dengan hot flushing, tiba-tiba badannya panas, pertimbangkan untuk konsumsi kelenjar adrenal 1 kapsul saat berbarengan dengan vitamin D3. Bipolen habis? Enggak, ada kok kak bipolen. Masa kak? Besok kakak cek lagi ya. Tadi aku lihat bipolen ada. Dong, bikin paket promil di keranjang kuning dong. Paket promil tuh yang penting ada metilfolat kak. Makasih kakak Summer ya. Kak, promil tuh yang penting ada metilfolat. Metilfolat 1 hari 2 kali 1 sudah makan. Ingat ya, kita adalah generasi Gen Z yang nggak mengenal lagi asam folat. Asam folat itu adalah jadulita kak. Jadi tuh asam folat itu dibutuhkan untuk kakak-kakak yang promil. Cuman dia sifatnya tidak stabil, gampang teroksidasi. Jadi kita adalah kaum Gen Z yang sudah lama meninggalkan asam folat berganti menjadi metil folat gitu ya. Dok, super tiroid kalau tambah zinc selenium koper boleh kakak. Cek EGFR kakak ke laboratorium ya. Kolagen MSM kalau minumnya cuma sehari sekali 1 kapsul aja boleh nggak dong? Kayaknya kurang efektif deh kak. Soalnya itu dari Naturbell-nya, dari brandnya itu dia per serving size-nya itu 4 kapsul. Dok, usia 27 tahun banyak uban. Walah. Uban kur. Hah? Uban kur tuh apa? Apakah sudah D3K2 magnesium? Apa ya? Kakak Lucy tulisannya tipe ya. Uban kur itu apa sih? Boleh minum kolagen nggak? Yang punya asam lambung boleh. Yang nggak boleh itu gastritis. Sebenarnya kalau kolagen murni mah gastritis sama asam lambung mah boleh. Cuman kalau produk ini dia ada dia ada MSM. MSM itu sifatnya membantu anti peradangan. Cuman kalau untuk pasien gastritis hati-hati, bisa buat perutnya perih gitu. Tapi kalau kolagen, suplemen kolagen tok yang nggak ada MSM-nya boleh. Untuk kulit sangat kering, omega 3 fish oil sama hyaluronic acid kak. Hyaluronic acid itu nggak cuma untuk di wajah ya kak, tapi dia juga ada yang diminum gitu. Kak, aku juga punya kulit yang kering ya. Aku tuh pakai face oil loh kak. Jadi aku pakai minyak muka bahasa Indonesianya gitu dari Squalane. Kakak cari aja argan oil atau Squalane oil itu kakak olesin tuh di dalam dioles-olesin lah di bagian kulit yang kering gitu. Dulu kulit aku juga kering, terus aku pakai itu deh. Aku pakai Shadow Liver Oil, kemudian tuh pakai hyaluronic acid yang suplemen, sama argan oil sama gabungan dari Squalane oil.
Tumit kakinya kanan nyeri tapi sudah berkurang setelah minum vitamin D3K2, betul. Karena plantar fasciitis kekurangan vitamin D3K2, yes. Magnesium 350 or 500. Kakak laki-laki apa perempuan ya? Kakak Yeye Alba, mungkin kakak ini ya. Kakak perempuan ya. Kalau untuk vitamin D3-nya, kalau nyeri banget di 20.000 ya kak, di 20.000. Untuk magnesiumnya, kakak bisa magnesium glycinate yang dari Solaray 350 mg atau 4 kapsul sebelum tidur. Tambahannya adalah vitamin B1 atau dalam bentuk benfotiamin alpha lipolic acid. 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Gastritis minum perasan lemon saat perut kosong aman nggak? Sebenarnya ya kak, perasan lemon itu bisa membantu dalam terapi gastritis, tapi yang stabil. Kalau kakak lagi dalam kondisi yang nggak stabil, mendingan nggak usah ya kak. Banyak uban, konsumsi ashwagandha kak. Kurang apalagi dok konsumsi D3K2, magnesium, zinc. Coba kakak konsumsi ashwagandha ya. Dok, kalau kaki bila diam lama suka bengkak. Kak, kalau misalnya kakak diam lama kakinya bengkak, nah berarti kakak ada gangguan tuh di jadi gini kak, misalnya kakak dalam kondisi kelamaan duduk, kemudian kaki kakak bengkak, itu kakak ada gangguan tuh kak dari penumpukan cairan di dalam tubuh kakak. Hati-hati ya kak, kalau masalah ini biasanya terkait sama fungsi ginjal. Kemudian terkait sama fungsi jantung gitu. Hati-hati ya kak. Kalau misalnya kakak masih muda, coba kakak perhatikan bagaimana keseimbangan dari albumin dalam tubuh kakak itu diperiksa gitu ya kak. Kalau misalnya aman semua dong, ya udah lebih banyak aja, lebih banyak bergerak gitu. Kakak merokok nggak ya kira-kira? Glutamik apakah sama dengan glutamate? Beda kak. Cek fungsi ginjal untuk yang minum banyak suplemen berapa bulan sekali dong? 6 bulan sekali. Dok, kenapa saya minum vitamin D3K2 kok malah kencing terus? Kurang magnesium. Vitamin anak usia 10 tahun punya amandel dan sering capek, apa ya dok? Vitamin D3-nya 1000, kemudian zinc kak. Anak mah perlu zinc ya kak, jadi jangan lupa anaknya dipakein zinc. 10 tahun zinc quercetin di keranjang kuning aku, tapi dikonsumsinya hanya 1 kapsul per hari kak, itu bisa. Cikungunya kak, DBD itu cara penularannya gini loh kak, misalnya si nyamuknya itu ngegigit orang, kemudian dia abis itu dia menghinggapi lagi orang. Nah cara penularannya itu begitu. Makanya itu kan kadang-kadang ada wabah DBD, satu kampung tuh kena semua gitu. Begitu juga dengan cikungunya. Pertahankan, perkuat sistem imunitas kakak ya gitu. Dan kalau minum D3K2 500, 5.000 ya, 5.000 kurang 10.000 dong. Dan kalau keluar lemes, kelengan, badan sakit itu kenapa ya? Mama Sofia, aku agak bingung ya, artinya itu masih terlalu general apa yang kakak sebutkan ini. Lebih spesifik lagi ya kak, artinya kelengan itu bisa terjadi karena kontribusi gangguan pencernaan, itu juga bisa. Kelengan bisa terjadi karena kakak hipotensi, itu juga bisa. Jadi ini kurang spesifik. Awal-awal ya pastilah yang aku rekomendasikan vitamin D3 sama magnesium udah dikonsumsi atau belum gitu. Magnesium silahkan dikonsumsi, tapi tidak boleh dikonsumsi pada teman-teman yang punya hipotensi. Kalau tekanan darah kalian kurang dari 90/60, jangan konsumsi magnesium. Tapi kalau di atas itu silahkan konsumsi magnesium. Betul, magnesium betul. Kakak Yeye magnesiumnya yang ini ya, siapa namanya, Solaray 4 kapsul sebelum tidur. Susah BAB, ada herbal laksatif 1 kapsul sampai 2 kapsul sebelum tidur kakak. Di keranjang kuning aku ada herbal laksatif namanya. Dom, saya terlanjur beli magnesium deal, apakah bisa terus dikonsumsi? Bisa. Kakak kenapa nggak bisa dikonsumsi? Bisa.
Kalau kakak sehat walafiat nggak ada keluhan, 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau kakak ada kondisi spesial, hipertensi, diabetes, obesitas, kram, 2 kapsul sebelum tidur. Dokter, sinus perikular aku lagi kambuh. Kakak punten ya kak ya, aku dokter betul, tapi aku tidak merekomendasikan konsumsi asam efenamat sama ibuprofen. Tapi kalau emergensi, yang harus kakak pahamin adalah kedua obat ini dapat mengakibatkan iritatif lambung kakak. Kalau lambung kakak ada masalah perih, kakak nggak boleh minum asam efenamat sama ibuprofen. Kalau lagi perih banget. Tapi kalau nggak ada kontribusi sakit mah, kalau memang dibutuhkan sekali malam ini, sangat dibutuhkan sekali ibuprofen dulu. Asam efenamat tuh iritatif lambung soalnya. Kakak Nita Lubis boleh konsumsinya 1 kapsul sebelum tidur, jadi tetap dikonsumsi. Zinc selenium copper nggak boleh kak. Zinc selenium copper tuh untuk 18 tahun ke atas, 10 tahun tuh ketinggian kak, nggak boleh. Kalau 10 tahun zinc quercetin boleh 1 kapsul sesudah makan, tapi kalau zinc selenium copper nggak boleh. Dok, kalau aku habis makan B kompleks, urin aku berwarna kekuning cerah karena kurang minum. B kompleks itu vitamin larut dalam air. Jadi kalau konsumsi vitamin B kompleks, pastikan minum kakak tuh banyak. Kalau kakak kekurangan minum, jadi warnanya begitu deh. Malam dok, malam. Apakah normal anak 4 tahun anyang-anyangan yo? Sudah 2 hari kesakitan mau BAK main lagi. Yo nggak normal kakak. Kak, yang normal itu tuh kencing kita lancar. Kalau nggak lancar berarti kan ada masalah. Berarti ini nggak normal ya. Punten kakak, bisa infeksi saluran kencing ya. Pada anak bisa juga terjadi infeksi saluran kencing. Tapi kalau anaknya laki-laki, coba nanti dilihat sama dokter spesialisnya ya. Ada yang abnormal nggak pada bagian anatomi penisnya? Kalau misalnya ada, mungkin perlu tindakan gitu ya. Dok, kenapa saya minum vitamin D3K2 jadi ngantuk? Iya, karena salah satunya itu fungsi dari vitamin D3 itu ngebuat deep sleep atau tidurnya lebih nyenyak. Satu rumah aku kena cikungunya. Kak, cikungunya itu masalah infeksi virus. Jadi, untuk meningkatkan imunitas dalam mengatasi virus, apa yang diperlukan? Vitamin D3. Mantulkan vitamin D3 kakak selama kakak cikungunya jadi 20.000 ya kak. Silakan mempertimbangkan konsumsi vitamin D3 20.000. Kemudian apa dong? Probiotik untuk meningkatkan imunitas di usus kakak. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Konsumsi magnesium untuk mengurangi kram pada otot kakak. Magnesium kakak laki apa perempuan ya? Magnesium bisa pakai Solaray 350 mg, bisa pakai Dil juga. Kalau misalnya kakak ini ada kondisi lain, pakai Dil 2 kapsul sebelum tidur ya kak. Jangan lupa ya kak, zinc itu bagus banget dalam ngebooster dari sistem imunitas kita. Quarto formula tambahin probiotik ya kak. Nggak boleh kakak Dwi, asam urat 9,6, EGFR 59. Nggak boleh konsumsi potasium ya. Dok, saya minum D3K2 baru 5 biji. Kok lutut saya jadi sakit? Sebab lutut saya nggak pernah sakit. Kekurangan magnesium. Udah konsumsi magnesium belum kak? Efek samping yang ditimbulkan ketika kakak habis konsumsi D3 itu karena kekurangan magnesium. Dok, udah CO2 3K2 pakai sojol bisa buat gatal-gatal seperti keringat buntet. Kak, ke gatal-gatal itu indikasi kakak kekurangan vitamin D3. Cuman vitamin D3-nya nggak bisa berdiri sendiri, ditemenin sama zinc quercetin. Karena zinc quercetin itu bisa sebagai antihistamin yang dapat meredakan gatal. Zinc quercetin ada di keranjang kuning aku 1 hari 3x1 sesudah makan. Ashwagandha murni aku nggak ada kak, aku adanya Rhodiola rosea ashwagandha. Itu bagus untuk ngebooster stamina dan adaptogen. Dok, udah ketemu paket Domi 2, alhamdulillah. Kalau yang buat GERD gastritis paket Domi 2. Nanti kalau kakak beli paket Domi 2 gastritis itu dikasih panduan pola makan untuk pasien gastritis.
Itu kan gastritis ya kak, jadi kita fokus dulu ke gastritis. Kalau perut perihnya udah hilang, baru kakak lanjutin pengobatan GERD dengan cara konsumsi betaine HCl atau cuka apel. Magnesium Dr. Best bagus nggak? Bagus kak, dan harganya paling murah. 400 mg, harganya paling murah, 4 tablet. Kenapa murah? Karena dia tablet. Kakak udah setengah 10 ini kakak ya, apakah kita harus tidur ini kakak ya? Untuk tumin sakit itu vitamin D3K2, magnesium sama benfotiamin ALA. Vitamin D3 keduanya 20.000, magnesiumnya bisa pakai Dr. Best, bisa pakai Solaray 4 tablet. Kemudian benfotiamin ALA 1 hari 2 kali 1 sudah makan. Kakak aku nggak ada keranjang kuning ya, silahkan kakak yang mau mencari suplemen di Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu ya. Dosis magnesium 500 mg kalau malam berapa butir dom? Kalau kakak sehat walafiat nggak ada keluhan, yang ini 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau kakak ada masalah, 2 kapsul sebelum tidur. Ada masalah tuh berarti kakak ada hipertensi, ada kesulit tidur, ada diabetes, itu berarti 2 kapsul. Tapi kalau nggak ada masalah 1 kapsul aja. Diabetes gula puasa 155 ya tinggi. Suplemen yang paling bagus apa dom? Vitamin D3K2, magnesiumnya pakai yang deal 2 kapsul sebelum tidur. Kemudian berberin 1 hari 3 kali 1 sebelum makan. Sama ada lagi tambahan Kyolic blood sugar, itu 1 hari 2 kali 1 sebelum makan. Jadi Kyolic blood sugar sama si berberin dipadu padankan sebelum makan. Kenapa dong? Karena gula darah puasa 155 kak. Normalnya kan kita targetnya di bawah 100. Ini udah cukup tinggi ya. Berberin sama Kyolic blood sugar dikombinasi sebelum makan. Kemudian vitamin D3K2 dan magnesium ya. Dom, aku udah beli D3K2. Kawannya apa dom untuk GERD anxiety? Kak, yakin ya kak, ini GERD ya, bukan gastritis ya, yakin ya. Kalau kakak yakin ini adalah GERD anxiety, kawannya adalah probiotik. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Enzim bisa dari Naturbell, bisa dari Digest All. Dicatat ya kak, aku abis ini udahan ya kak. Untuk terapi GERD anxiety ya teman-teman, aku ulangin lagi. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kasih enzim untuk memudahkan kalian yang lagi kekurangan asam lambung untuk mencerna makanan, enzim. Kalau kalian itu GERD-nya itu lebih dominannya mual, kayak pengen makan apa tuh jadi mual-mual, pilihnya enzim Digest All 1 kapsul saat makan. Tapi kalau keluhan kalian itu disertain dengan susah BAB, pakainya enzim Digestive Naturbell 1 kapsul saat makan. Udah dicatat, udah ya. Kemudian konsumsi bebas boleh milih betaine HCl atau cuka apel. Dikonsumsinya sebelum makan. Betaine 1 kapsul sebelum makan pagi, 1 kapsul sebelum makan sore. Makasih kakak DM Pratama ya. Atau cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi sama sebelum makan sore. Dan rhodiola rosea ashwagandha 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kakak Risna udah follow aku belum follow aku ya. Udah aku buat VT-nya ini. Aku sekarang lagi ngulang VT aku. Kakak udah aku buat VT-nya loh, terapi GERD anxiety. Ditonton, di follow, makanya aku di follow teman-teman, karena aku memberikan edukasinya itu biar kalian dapat notifikasi. Setelah di follow, tonton VT aku, udah aku buatin VT-nya. Probiotik yang aman untuk gastritis aku lagi habis kak, itu merek dari Piping Rock tapi lagi habis. Oke Budok, makasih kakak Riz. Dom, EGFR rendah tapi suka kaku-kaku, apa boleh magnesium? Boleh kak, EGFR rendah itu membutuhkan sekali magnesium sama vitamin D3. Yang nggak boleh itu potasium. D3K2 10.000 tanpa magnesium boleh nggak dong? Boleh. Tapi kalau ada efek samping setelah konsumsi vitamin D3 harus konsumsi magnesium ya. Teman-teman, barusan aku buat VT tentang fakta yang jarang diketahui adalah vitamin D3 itu
tidak bekerja dalam tubuh kalian kalau level magnesium dalam darah kalian tuh rendah. Sehingga kalau ada efek negatif yang timbul setelah kalian konsumsi vitamin D3, apapun itu efek negatifnya, artinya kalian kekurangan magnesium. GERD wajib konsumsi magnesium, Kak. Karena magnesium itu bertanggung jawab dalam kerjanya katup LES. Katup LES adalah katup antara kerongkongan dan lambung kita. Dol, katupnya itu tuh longgar. Makanya asam lambung bisa naik tuh ke kerongkongan. Magnesium wajib. Aku mau dong, kalau ada lagi gimana cara aku tahu sudah ready lagi dong. Kakak, nanti aku bilangin sama admin ya untuk diinformasikannya ya. Contoh efek samping apa dong? Efek samping apa iki? Kalau magnesium dalam tubuh lebih dari 100 gimana dong? Kak, untuk nilainya ada beberapa referensi dari labnya. Kakak lihat di hasil labnya itu tuh berapa referensinya. Kalau nggak boleh nilainya lebih tinggi. Kalau misalnya magnesium kakak tinggi, ya jangan dulu konsumsi magnesiumnya gitu. Tapi aku jarang ya kak ketemu magnesium yang tinggi kecuali pada penyakit ginjal autosom. Sama-sama gitu. Teman-teman, mohon maaf ya, sekarang udah 10:30 ya, jangan tidur malam. Budok, udah malam. Iya, kakak Riz, mari kita bobo ya. Kakak, mohon maaf, mohon izin lahir batin 110, berarti kalau 100 mah oke, masih bagus. Sebentar ya. Dok, mau nanya, istri saya, badan dia yang wala. Apa ini? Dok, mau nanya, istri saya, badan dia yang pertama akibat anak prematur, apa saja kesalahannya, dok? Kakak DM, kok aku agak susah ya untuk mencerna pertanyaan kakak ya? Apa ya maksudnya ya? Istri saya, badan dia yang kakak boleh, ini tipe ya, aku tungguin deh. Kakak maksudnya apa sih tuh? Dok, anak 18 tahun boleh juga minum suplemen zinc? Boleh. Kalau 18 tahun ke atas boleh. Aku anxiety udah 4 tahun belum sembuh-sembuh dok. Udah pasrah banget. Jangan dong kakak. Kakak Indri lihat di VT aku tentang GERD anxiety. Itu silakan dicobain. Yes. Udah budok tidur lagi. Aku penasaran sama kakak DM itu apa ya pertanyaannya ya. Anak ceweknya dok perlu obat atau bisa sembuh sendiri anyang-anyangannya dok? Oh anaknya cewek. Kak, probiotik wajib ya kak, probiotik untuk memperbaiki dari gut mikrobioma. Kalau sakit banget jangan ditunda ya kak, periksa ke dokter spesialis anak ya kak, untuk diidentifikasi apakah ini memang bagian dari infeksi saluran kencing ya kak. Ya lalu sering demam apakah parastamol? Kalau memang kakak membutuhkan, kakak demam bolehlah konsumsi parastamol ya. Kakak DM aku nungguin tapi kakak DM gak nulis-nulis. Aku penasaran, pertanyaannya soalnya tipe. Mungkin next time, besok ya kakak DM ya. Magnesium untuk perempuan kurang kalau 200, 350 minimal ya kak. Oke. Kakak mohon maaf ya kak, kita bobo dulu ya. Makanya kakak follow aku, besok aku akan live lagi di sekitar jam 8 sampai setengah 9 ya kak. Silahkan di follow, kemudian dapatkan informasi dan mohon izin bagikan share informasi ini kalau berkenan dan kalau kakak merasa bermanfaat ya kak, biar orang-orang yang lain juga tahu, mulai mengenal tentang functional medicine ya. Bye bye kakak, mohon maaf untuk pertanyaannya nggak bisa dibalaskan, jangan